Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengganti kompresor dan kondensor ya. Untuk kerusakan kemarin setelah kita cek, ternyata kompresornya ini ya berbunyi kasar atau ngorok ya. Ini terjadi karena part-part dalam kompresor sudah remuk rusak dan menyebabkan gram-gram besi dan menyebar ke semua saluran AC. Jadi kita lakukan penggantian langsung, percuma kita bersihkan, nanti pasti masih ada sedikit sisa gram yang ada di dalam part tersebut dan mengakibatkan part yang baru akan rusak juga. Di sini kita melakukan pengecekan apakah kompresor ini sama. Setelah kita lakukan pengecekan, langsung saja kita pasang kompresornya teman-teman ya. Jadi kalau mobil anda itu terjadi kerusakan berisik ya, terutama kalau saat di AC itu terjadi suara berisik, maka dapat dipastikan kompresor anda itu rusak ya. Atau magnet klatnya. Kalau cuma magnet klat biasanya lebih gampang dan lebih murah ya. Harga magnet klat itu hanya 600.000. Tapi perbedaannya, kalau magnet klat itu kalau tidak di AC itu berbunyi ya, tapi kalau kompresor yang rusak itu berbunyinya kasar saat di AC saja. Kalau di AC dimatikan tidak ada bunyi besar. Ini kita ganti kondensor ya, langsung saja kita pasang. Nah, kenapa ini kondensor kok diganti? Karena tadi besi-besi yang hancur sudah menjadi gram kecil-kecil dan menyebar ke semua saluran AC, terutama di kondensor, karena setelah kompresor aliran fluida atau freon itu mengalir ke kondensor. Jadi paling banyak terkena dampaknya adalah part kondensor ini teman-teman ya. Ini kita buat dulu segelnya sebelum kita pasang selangnya. Nah, di sini kita tidak ganti evaporator karena gram pada saluran AC itu biasanya berhenti di katup ekspansi ya. Karena katup ekspansi itu lubangnya sangat kecil, jadi gram-gram serbuk besinya itu, serbuk metalnya tuh bertahan di situ. Namun ada beberapa kasus yang kerusakannya itu sangat parah, serbuk gramnya itu dapat masuk ke evaporator. Jadi harus kita lakukan pengecekan apakah evaporator itu aman atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu biasanya kita bersihkan dengan bensin ya, kita masukkan bensin kemudian kita semprot dengan angin. Nah, nanti akan keluar di situ apakah ada serbuk besi atau gramnya atau hanya cairan freon dan oli saja. Ini setelah kita lakukan pemasangan kondensor, langsung kita pasang ini pipa-pipa AC ya di sini ya. Ini pipa bagian high. Ini tekanan tinggi, dapat dilihat ciri-cirinya itu pipanya kecil ya. Yang bertekanan tinggi itu pipanya kecil, bertekanan tinggi. Nah, ini pipa pada katup ekspansi kita pasang. Inilah dia bentuk ekspansinya yang kotak kecil itu, yang kita baut tengahnya itu adalah ekspansi. Nah, disitulah gram atau serbuk material tadi yang hancur di kompresor itu terhambat di sini teman-teman. Ini kita lakukan pembersihan saja ya, namun proses pembersihan ini tidak kita tampilkan karena ternyata lupa kita rekam, jadi langsung saja kita skip. Kita kencangkan baut 10-nya. Nah, biasanya ini juga kita cek ya, biasanya karena terhambat serbuk besi biasanya katup ekspansi itu akan macet. Kalau katup ekspansi macet mengakibatkan suhu atau tekanan pada headnya itu akan tinggi dan pada loadnya akan drop 0. Jadi kita lakukan pembersihan juga pada katup ekspansi. Ini sudah kita bersihkan sebelum kita pasang teman-teman ya, pada katup ekspansinya.
Oke, kita kencangkan dulu dengan soket 10 dan reset. Oke, setelah kita lakukan pemasangan semuanya, kita rakit, sekarang adalah saatnya kita vakum ya. Kita pasang dulu regulatornya, kita nyalakan mesinnya. Di sini kita pakai Lux, kita vakum. Setelah kita vakum tidak ada kebocoran ya, sudah kita pastikan tidak ada kebocoran, langsung kita isi oli dan isi freon. Untuk oli kita kasih sedikit saja karena pada part kompresor itu sudah ada oli bawaannya, paling hanya kita tambah 330 mili ya, dan freonnya itu 350 mili. Oke, ini kita percepat untuk perakitannya supaya tidak makan waktu lama. Ini adalah perakitan yang di atas kondensor ya. Oke, setelah kita ganti kompresor, kondensor, dan kita bersihkan sistem AC-nya, ini kita nyalakan ya. Kita pakai 20 temperatur 20 derajat. Temperatur ruangannya ini sampai 5 derajat ya, untuk suhu yang ada dalam sini 5 derajat. Ini tembus 4, cukup memuaskan teman-teman ya, cukup bagus lah, malah lebih kelewatan bagus ini. Oke, untuk masalah mobil Toyota Yaris sistem AC berisik ngorok, keluhannya berisik, AC tidak dingin, ternyata jari kompresornya jebol. Kalau sudah kompresor jebol seperti itu, penanganannya ya seperti itu kemarin tadi, harus kita ganti kondensor dan kompresornya, karena gram-gram atau serbuk besi yang ada di kompresor sudah mengalir ke seluruh sistem AC ya. Kemarin evaporator cukup kita bersihkan, kita semprot bensin dengan angin, kita lakukan berulang sampai gram atau serbuk besinya hilang ya teman-teman. Alhamdulillah ini berjalan lancar, hasil bagus, pelanggan pasti puas. Cukup sekian trouble AC kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe dan tonton video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.